Larissa terdiam, wajahnya mendadak terlihat gugup. Wanita itu menunduk dengan perlahan. Ia seolah menyembunyikan pipinya yang merona. Apa ia tidak salah dengar apa yang tadi Sandy katakan padanya? "Sorry, aku cuma bercanda. Mana mungkin aku berani menyentuhmu?" Sandy sedikit menggeser tubuhnya dan memberi jarak antara dirinya dengan Larissa. Seketika Larissa mengangkat wajah, ia menatap ke arah Sandy yang malah kini berubah tak keruan. Pria itu mengalihkan sorot matanya ke arah lain seolah menghindari tatapan dari sang istri. "Kenapa tidak berani?" tanya Larissa secara tiba-tiba yang membuat Sandy kembali menoleh dan menatap ke arahnya. "Kamu itu perempuan mahal, kita ini tidak sekufu. Aku takut suatu saat kamu menyesali pernikahan ini dan meminta untuk berpisah. Jadi, aku hanya ingin kamu tidak merasa rugi jika hal itu terjadi." Tutur Sandy yang kali ini benar-benar terlihat serius. "Usahakan tetap berpikir positif," balas Larissa yang seolah membantah ucapan suaminya barusan. "Aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk berpikir positif, tapi nalarku tetap tidak bisa menerimanya. Ibaratnya, kamu itu bunga yang mekar, sementara aku ini hanyalah pestisida." Balas Sandy lagi yang malah membuat Larissa ingin tertawa. "Tapi kan pestisida mampu melindungi tanaman dari hama," sangkal Larissa. "Ya, tapi tetap saja pemenangnya adalah lebah yang memiliki sayap dan juga penyengat." Sandy tak kalah kata, pria itu terus membalas ucapan istrinya. "Kenapa malah bahas tumbuhan dan hewan sih? Gini nih kalau ngobrol sama mahasiswa." Larissa membuang nafas kasar. "Terus, mau bahas apa? Kenapa di laut ada ombak padahal di sungai tidak ada? Kenapa di langit ada awan? Atau kenapa kita bisa menikah?" Sandy mengangkat alisnya sebelah yang membuat wajah pria itu semakin terlihat tampan. "Semua pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban." Larissa merebahkan tubuh dan menarik selimut sampai menutupi sebagian tubuhnya. "Ya sudah, lebih baik tidur saja." Sandy ikut merebahkan tubuhnya di samping wanita itu. Mereka sama-sama tidur dengan posisi terlentang. Larissa memejamkan mata, begitupun dengan Sandy. Namun, sepertinya mereka sama sekali tidak bisa terlelap. Kepalanya seolah berisik dengan hal-hal aneh. Bahkan, Larissa sampai bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa ia bisa dengan mudah menerima pemuda itu? Menerima Sandy di dalam hidupnya meskipun mereka belum melakukan apa-apa. Padahal, banyak laki-laki mapan di luar sana yang sempat mendekatinya. Namun, tidak ada satu pun yang ia terima dengan alasan tidak cocok di hati. Lalu, bagaimana dengan Sandy? Seorang pemuda yang masih menyandang status mahasiswa lalu dengan mudahnya ia memasukkan pria itu ke dalam rumah, bahkan ke dalam hidupnya hanya karena sebuah pernikahan yang tak terduga. Padahal, bisa saja malam itu juga ia meminta Sandy untuk menceraikannya jika ia memang benar-benar tak ingin menerima pria tersebut. Larissa merasa bingung sendiri dengan perasaannya. Bahkan, ia sampai tak bisa tidur. Wanita itu membuka kedua matanya, ia merubah posisinya menjadi menghadap ke arah Sandy. Betapa terkejutnya ia saat melihat Sandy ternyata telah menghadap ke arahnya dan memperhatikannya dengan sorot mata intens. "Kamu, kenapa kamu liatin aku?"
Larissa mendadak terlihat gugup. Ya udah merem aja. Sandy malah memejamkan matanya, tapi masih dengan posisi yang sama. Larissa memperhatikan wajah pria itu yang sangat terlihat tampan dari jarak dekat. Alisnya tebal, hidungnya mancung, bibirnya tidak terlalu tipis dan juga tidak terlalu tebal, rahangnya tegas. Astaga, kenapa dia tampan sekali? Inikah yang dinamakan berondong? Gumam Larissa dalam benaknya. Bahkan, ia merasa tidak pantas untuk pria itu karena perbedaan usia mereka yang cukup jauh. Padahal, hal tersebut sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Bahkan beberapa dari temannya banyak yang memiliki kekasih seorang berondong. Mereka juga rela mengeluarkan banyak uang demi membayar berondong itu. Aku tahu aku ini ganteng, ucap Sandy secara tiba-tiba seraya membuka kedua matanya. Hal tersebut membuat Larissa terkejut. Wanita itu segera menutup mulut dengan kelima jemarinya. Larissa merasa ia hanya berkata di dalam hati, tapi kenapa Sandy sampai mengetahuinya? Apa mungkin pria itu memiliki ilmu cenayang? Benar kan? Kamu sedang memujiku? Sandy tersenyum dengan penuh percaya diri. Jangan gila, aku tadi cuma lagi. Lagi apa? Sandy malah mendekatkan wajahnya ke arah Larissa yang membuat kedua pipi wanita itu semakin merona. Ngitungin bulu alis kamu. Jawab Larissa sekenanya yang seketika membuat Sandy tertawa. Ternyata kamu gak kaku banget ya? Sandy kembali tertawa. Kamu pikir aku robot? Larissa mengerucutkan bibirnya yang membuat Sandy malah salah fokus. Seksi, ucap pria itu keceplosan. Seksi? Kamu melecehkan aku dengan matamu? Sergah Larissa dengan kedua mata yang terbuka lebar. Apa seorang suami yang menatap istrinya termasuk pelecehan? Sandy mengerutkan keningnya. Tidak tahu. Larissa membalikkan badannya, wanita itu membelakangi Sandy yang malah terkekeh. Kenapa ia senang sekali mempermainkan Larissa, terlebih lagi kadang wanita itu terlihat kaku dan dingin. Boleh gak ya pegang rambutnya? Guman Sandy dalam benaknya. Ia menyentuh rambut panjang Larissa yang terasa lembut. Mana wangi banget, perjaka mana yang tahan melihat janda muda kayak gini. Tapi gak boleh kebablasan. Ingat, Sandy. Nafsu itu memang besar, tapi tanggung jawab lebih besar. Gumam pria itu lagi seraya membelai rambut Larissa. Kamu menarik rambutku? Larissa kembali menoleh ke arahnya. Enggak, tadi cuma ada nyamuk yang nyangkut. Tapi udah aku buang. Elak pria itu yang seolah maling ketangkap basah. Mana ada nyamuk di sini? Larissa kembali merubah posisinya, wanita itu menjadi terlentang. Kenapa gak jadi tidur? Mau dipeluk dulu? Goda Sandy dengan berani. Turunkan rasa percaya dirimu. Larissa membuang tatapannya ke arah lain. Oh, ya udah. Padahal aku mau menawarkan pelukan gratis. Sandy merentangkan kedua tangannya yang membuat dada bidang pria itu terlihat nyata. Sudah, jangan berisik. Aku mau tidur. Larissa kembali mencoba memejamkan matanya.
Tak lama kemudian terdengar suara rintik hujan yang semakin lama semakin lebat. Sepertinya di luar sedang hujan deras. Larissa yang tak tahan dengan udara dingin, mulai merasa tak nyaman. Ia mencari remote AC, ternyata ada di meja rias. Rasanya sangat malas untuk bangkit dan mengambil benda tersebut. Rasa dingin semakin menusuk ke dalam tubuhnya. Larissa sampai bersih beberapa kali yang membuat Sandy kembali menatap ke arahnya. Ternyata pria itu masih belum tidur. "Kamu dingin? Di luar hujan, momen yang pas untuk berpelukan." Celetuk Sandy seraya mengulurkan tangannya ke arah Larissa. Pria itu dengan beraninya merangkul tubuh sang istri dan memeluk Larissa dengan erat. Seketika kedua mata wanita itu terbuka lebar, ia merasa kaget dengan apa yang dilakukan Sandy padanya. "Kamu!" Larissa tak jadi melanjutkan ucapannya saat melihat tatapan Sandy yang begitu dalam. Kenapa jantungnya mendadak berdegup kencang? Ia mulai merasakan kehangatan dari tubuh pria itu. "Tidur aja, gak masalah kok. Kita kan suami istri. Tenang, aku gak akan memperkosamu malam ini." Celetuk Sandy dengan frontal. Larissa akan menjauhkan tubuhnya dari pria itu, namun tangan kekar Sandy malah mendekapnya erat. "Kamu normal kan?" Tanya Larissa secara tiba-tiba. Entah apa yang ada di pikiran wanita itu sampai bertanya seperti tadi pada suaminya. "Astagfirullah. Aku masih normal lah. Mau bukti?" Sandy menatap Larissa dengan bibir tersenyum menggoda. Padahal, di dalam hatinya ia merasa gugup. Takut Larissa beneran memintanya untuk melakukan hubungan suami istri. Bukan tidak memiliki nafsu, hanya saja Sandy merasa belum siap. Ia merasa tanggung jawabnya akan semakin besar jika sampai mereka melakukan hubungan suami istri. "Tidak perlu, aku hanya bertanya saja. Jangan berpikir kalau aku mau melakukannya sekarang." Larissa memasang wajah datar, padahal ia sedang menahan degup jantung yang berdebar kencang. "Kalau nanti bagaimana?" Goda Sandy lagi. "Sudahlah, jangan terlalu sering membahas hal itu." Larissa berusaha menghentikan topik pembicaraan mereka. "Takut pengen ya?" Lagi-lagi Sandy melontarkan kalimat yang membuat Larissa merasa tak karuan. "Aku mah tidur sekarang." Larissa mulai memejamkan matanya. "Ya udah, selamat tidur, Tante." Ucap Sandy yang membuat kedua mata Larissa seketika terbuka lagi. Patak. Wanita itu menyentil bibir suaminya dengan sorot mata kesal. "Sentilan harus dibalas ciuman." Sandy mendekatkan wajahnya, ia refleks akan mencium pipi Larissa. "Jangan kurang ajar!" Wanita itu segera menahan bibir Sandy dengan telapak tangannya. "Sorry, tadi refleks." Sandy kembali menjauhkan wajahnya. Larissa ikut menjauhkan tubuh dari Sandy, ia melepaskan diri dari dekapan suaminya. Sandy tak menahannya, ia membiarkan Larissa tidur memunggunginya. Sepertinya, wanita itu benar-benar tidak suka sentuhan darinya. Sandy merasa bingung sendiri, padahal ia pernah berkhayal menikahi seorang wanita lalu melakukan adegan romantis di malam hari. Namun, semua khayalannya entah melayang kemana. Ia malah menikahi seorang wanita yang agresif seperti Larissa. Jangankan menyentuhnya,
menciumnya saja ia seolah tak bisa. Apa karena mereka sama-sama belum memiliki rasa? Sandy berpikir mungkin ia bisa jatuh cinta kepada Larissa dan membuat wanita itu jatuh cinta padanya. Pikirannya yang tak karuan membuat pria itu terlelap ke alam mimpi. Begitupun dengan Larissa yang sepertinya sudah benar-benar tidur. Karena wanita itu sudah tak berbicara dan bergerak lagi. Sandy sengaja bangun lebih pagi dari biasanya, karena ia takut di kamar itu akan datang pelayan yang akan membantu Larissa berias. Namun, saat dirinya bangun tetap saja Larissa sudah bangun terlebih dahulu. Bahkan, kini wanita itu sedang duduk menghadap meja rias bagaikan seorang ratu. Tak lama kemudian, datang dua orang wanita yang siap mendandani sang nyonya. Gimana gue gak insecure? Gue baru bangun tidur dan masih bau jigong naga. Dia udah dandan kayak ratu begitu, gumam Sandy dalam benaknya. Ia segera turun dari atas kasur, pria itu berjalan dengan perlahan menuju kamar mandi. Sandy segera mengguyur tubuhnya dengan air dingin yang terasa menyejukkan. Ia kembali berpikir untuk tetap melanjutkan pernikahan ini atau mundur dan menceraikan Larissa. Namun, rasanya kurang baik jika ia menceraikan wanita itu secara tiba-tiba tanpa alasan yang tepat, dan bukan Larissa sendiri yang memintanya. Lama-lama kepala gue botak gara-gara mikirin ini. Mana lagi nyusun skripsi? Cobaan apa ini ya Tuhan? Orang tuh kalau udah nikah happy, nah ini gue malah bingung sendiri. Gerutu Sandy sambil terus melaksanakan kegiatan mandinya. Setelah selesai mandi sambil ngomong sendiri, akhirnya ia membuka pintu depan perlahan. Sandy merasa lega karena dua orang pelayan itu telah keluar dari kamarnya. Ia melihat ke arah Larissa yang begitu cantik dengan balutan pakaian kantor. Wanita itu menoleh ke arahnya saat menyadari pintu kamar mandi telah dibuka. Sandy menarik kedua sudut bibirnya, ia tersenyum ke arah Larissa yang sedang menatapnya. Baju kamu di dalam lemari, tadi aku meminta pelayan untuk membereskan bajumu. Ucap Larissa dengan nada bicara yang terdengar datar. Iya, makasih. Sandy berjalan ke arah lemari pakaian, ia tak menanyakan bajunya diletakkan di sebelah mana. Padahal lemari itu cukup besar dan memiliki petak yang cukup banyak. Larissa kembali menatap dirinya pada pantulan cermin. Ia tak ingin terus memperhatikan tubuh Sandy yang hanya memakai handuk saja. Walaupun sebenarnya pemandangan itu sangat nyaman untuk dilihat. Namun, tiba-tiba saja ia mendengar Sandy berbicara sendiri. Gede juga, ucap pria itu yang membuat Larissa seketika menoleh ke arahnya. Kamu salah buka lemari! Teriak Larissa yang syok saat melihat Sandy membuka lemari tempatnya menyimpan dalaman. Sorry, aku nggak tahu. Sandy langsung menutup kembali pintu lemari tersebut. Makanya nanya, biar nggak salah. Ketus Larissa seraya berjalan ke arah suaminya. Makanya ngasih tahu, biar nggak salah. Balas Sandy yang tak mau kalah. Larissa berdiri di sampingnya dengan wajah kesal. Minggir dulu! Biar aku ambilkan, nanti kamu salah lagi. Larissa meminta Sandy untuk mundur. Tempatnya aja gede banget, apalagi isinya. Gumam pria itu pelan tetapi masih terdengar oleh telinga Larissa. Apa yang kamu maksud?
Seketika wanita itu menoleh ke arahnya. "Anu, tempat sabun di kamar mandi tadi. Gede banget," jawabnya sambil mengusap tengkuk sendiri. "Dasar gak jelas. Mau pakai baju yang mana? Biar aku ambilkan aja. Nanti kalau kamu yang ngambil, takutnya berantakan. Aku gak suka lemari berantakan," tanya Larissa setelah ia membuka petak lemari yang berisi pakaian Sandy. "Yang itu," jawab Sandy yang membuat Larissa kembali menoleh ke arahnya. "Yang mana? Yang ini?" Wanita itu menunjuk sebuah kemeja kotak-kotak berwarna hitam. "Bukan, yang itu," balas Sandy lagi. "Yang mana? Coba tunjuk." "Yang ini." Sandy maju dan berdiri tepat di belakang Larissa. Bahkan, tubuh mereka hampir menempel. "Ngomong dong!" Larissa mengambil baju yang dimaksud Sandy setelah ia membalikkan badannya. Namun, ternyata Sandy masih berdiri di belakangnya dengan posisi semula. Sehingga, saat ia membalikkan tubuh, posisi keduanya sangat dekat. Bahkan, Larissa dapat mencium aroma sabun dari kulit suaminya. Sandy maju dengan perlahan yang membuat Larissa refleks mundur sampai tubuhnya mentok pada pintu lemari. Wanita itu mengadahkan kepala dan menatap ke arah wajah tampan Sandy. Sebagai wanita berpengalaman, tentu saja posisi seperti ini sangat tidak aman baginya. Bahkan, otak dewasa Larissa mulai bekerja. "Kamu mau ngapain?" tanyanya yang baru mengeluarkan suara. "Tebak mau ngapain?" Sandy malah tersenyum davo. Sorot mata pria itu tertuju pada bibir seksi milik sang istri. "Cepat pakai bajumu. Anak-anak pasti sudah menunggu di ruang makan." Larissa mengalihkan pembicaraan. Wanita itu mendorong dada bidang Sandy, lalu menjauh dari suaminya. "Sika, lupa kalau udah punya anak," gumam Sandy pelan yang untungnya tidak terdengar oleh Larissa. Karena wanita itu kini sedang berjalan ke arah pintu kamar. Sandy segera berpakaian dan menyusul istrinya keluar dari kamar. Pria itu mengikuti Larissa menuruni anak tangga. "Selamat pagi, Larissa," ucap seorang pria yang seolah menyambut kedatangan wanita tersebut. Seketika Sandy menghentikan langkah saat melihat seorang pria berusia sekitar 35 tahun sedang berdiri di dekat anak tangga. "Selamat pagi, Luciano," balas Larissa yang sepertinya sudah tak asing lagi dengan pria tersebut. "Tunggu, siapa dia?" Pria berpakaian rapi itu menunjuk ke arah Sandy yang sedang berdiri di belakang Larissa sambil membawa tas ransel dan memegang sebuah alma mater universitas. Larissa menoleh ke arah Sandy yang berwajah bingung. "Dia adalah suamiku," jawab Larissa yang membuat pria di hadapannya begitu tercengang. "What? Kamu sedang bercanda kan, Larissa? Aku tahu mungkin kamu sedang kesepian, tapi tidak perlu sampai membawa orang seperti itu ke rumah ini. Bagaimana jika Xavier dan Ziva tahu kalau ibunya membawa lelaki simpanan ke rumah?" Pria bernama Luciano itu menatap sinis ke arah Sandy. "Cukup, Lucky. Apa kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Dia ini suamiku dan anak-anak sudah tahu soal ini."
bantah Larissa yang tak terima dengan ucapan pria itu. Larissa, yang benar saja. Kamu ini wanita berkelas. Kamu lupa siapa mantan suamimu? Dia adalah Edwin Biantara, kakakku yang terkenal sebagai pengusaha kaya raya. Bahkan, semua harta yang kamu miliki saat ini adalah peninggalan darinya. Mana mungkin kamu menikah dengan seorang lelaki yang bahkan masih memakai alma mater universitas? Dia pasti hanya memanfaatkanmu. Luciano menunjuk ke arah Sandy dengan sorot mata tajam.